Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Malam ini kembali lagi kita akan mendengarkan renungan firman Allah. Dan biarlah renungan firman Allah ini dapat menguatkan saya dan saudara. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, di sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Terutama juga ketika kami melakukan setiap aktivitas, Tuhan sudah menolong. Dan Tuhan sudah menyertai sepanjang hari ini. Dan malam ini Tuhan kembali kami akan mendengarkan lagi renungan firman Allah. Dan firman-Mu dapat menguatkan kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah atau renungan malam ini diambil dari Injil Lukas 18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Injil Lukas 18, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan, firman Allah pada malam hari ini luar biasa untuk saya dan saudara. Bagaimana Yesus boleh mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Dan di sini dia katakan, dia menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, ya. Yesus mengingatkan harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi tidak bosan-bosan, ya, dan tidak, pokoknya selalu datang berdoa kepada Tuhan, ya. Dan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan kita datang kepada Tuhan meminta sehingga dia memberikan satu perumpamaan. Sedangkan ada seorang hakim yang tak benar. Dia hakim itu, dia katakan
di dalam kota itu ada hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Hakim ini tidak takut kepada Allah. Dia tidak percaya kepada Allah dan dia pun tidak pernah menghormati seorang pun ya. Siapa saja dia tidak pernah menghormati. Tetapi di sini perumpamaan yang Yesus berikan bahwa ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Janda itu berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Kemungkinan janda ini juga tahu bahwa hakim ini hakim yang dikatakan orang sehari-hari tidak pernah menghormati siapapun. Hakim ini apalagi dia tidak takut kepada Allah. Waduh, kita bisa membayangkan kalau hakim tidak takut kepada Allah, ya, betapa dia luar biasa, dia terlalu berwibawa, ya, sehingga juga dia tidak takut kepada Allah. Dia merasa dia lebih baik dari semuanya. Dia tidak pernah menghormati siapapun. Tetapi Tuhan mengangkat hakim ini menjadi satu perumpamaan. Ada seorang janda yang mau dia, datang kepada hakim ini meminta biar haknya dibela terhadap orang yang jahat kepadanya, ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa hakim ini walaupun dia tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati siapapun, dia bisa berkata bahwa daripada janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Ini perasaan hakim ini, dia boleh mengutarakan bahwa daripada janda ini datang terus kepada saya, menyusahkan saya, dan dia tidak mau dia itu disusahkan terus, ya, direcokin terus oleh janda ini. Di ayat yang kelima dia katakan, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ini hakim masih mempunyai pikiran atau mempunyai akal yang sehat, ya. Daripada dia menyusahkan aku, lebih baik saya membenarkan perkara dia. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Nah, di sini Tuhan sendiri yang berkata, camkanlah apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Nah, perumpamaan ini membawa kita bahwa kita memiliki Allah yang mati menebus setiap dosa dan pelanggaran kita semua atau umat manusia. Dan kita tahu bersama dia tidak mati terus, dia bangkit, ya. Kemarin sudah lewat, ya, kita sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mati terus. Kita bangga memiliki Allah bahwa dia tidak mati terus, dia bangkit
berarti dia hidup, ya. Sehingga dia tahu apa yang saya dan saudara alami karena dia hidup. Dia mendengarkan setiap seruan doa saya dan saudara. Itu sebabnya di ayat yang pertama dia berkata bahwa jangan jemu-jemu kita berdoa. Jangan lepaskan doa-doa kita. Saudara, saya teringat akan pergumulan Yakub dengan Allah. Saudara bisa melihat di dalam Kejadian 32, ya. Kejadian 32 mulai dari ayat 24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudara, kita melihat di dalam kejadian ini bagaimana pergumulan Yakub dengan Allah. Yakub sudah merasa dia bersalah karena dia sudah menyusahkan saudaranya Esau. Dan dia bergumul dengan Allah. Dia meminta berkat kepada Allah. Sehingga dia memegang kaki, ya. Dia melihat, dia tidak melepaskannya. Dan ketika Allah melihat atau malaikat itu melihat, dia tidak melepaskannya. Sehingga pangkal pahanya dipukul. Waduh, luar biasa ini Yakub, dia bergumul. Dia tidak melepaskannya. Sampai dia boleh berkata bahwa lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita datang terus menerus, maka Tuhan akan selalu mendengarkan apa yang kita katakan. Pergumulan seberat apapun ketika kita taruh di bawah kaki Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Seperti Yakub, dia tidak melepaskan kalau belum diberkati oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pergumulan apa yang saudara alami saat-saat ini? Mungkin saudara boleh berkata, pergumulan yang saya alami begitu berat dan tidak ada seorang pun yang sanggup menolong. Tapi malam hari ini firman Allah boleh datang kepada saya dan saudara, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, Tuhan sudah memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim ini. Ketika seorang janda datang kepada hakim ini
Dan hakim ini tidak mau dia direcokin terus. Maka dibelalah perkara janda ini. Kita memiliki Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu mendengarkan seruan doa saya dan saudara. Namun di ayat yang ke-8 ya, ayat yang ke-8 dia tutup bahwa dia katakan bahwa aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini nyangkut-nyangkut di iman kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, walaupun kita juga meminta kepada Tuhan, kalau kita tidak beriman, kita tidak yakin bahwa Tuhan tidak akan menolong, Tuhan tidak akan menjawab doa kita, maka itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu dan kita beriman sungguh kepada Tuhan bahwa apa yang kita mohonkan kepada Tuhan pasti Tuhan mendengar, pasti Tuhan menjawab, lambat atau lekas. Itu sebabnya Tuhan membutuhkan iman. Ketika dia datang pada kali yang kedua, adakah iman di bumi ini? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap kita masing-masing memiliki pergumulan. Ada yang pergumulan berat sekali. Tetapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memiliki kasih, ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu adalah ayat yang dapat menguatkan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berkata dengan iman, setiap pergumulan, setiap doa-doa kami akan dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya ada waktu yang akan Tuhan berikan bagi kita. Waktu Tuhan bukan seperti waktu manusia. Kalau waktu manusia secepat itu maunya dijawab. Tetapi waktunya Tuhan, dia tahu setiap rancangan-rancangan yang dia akan berikan bagi kita. Kadangkala kita merasa, waduh lama sekali Tuhan menjawab. Tapi mari kita dengan iman kita mau tunggu waktunya Tuhan. Kita pergunakan iman kita dan kita mau berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita mau supaya pergumulan kita terus sampaikan kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dan kita harus pakai iman kita bahwa satu kali kelak Tuhan akan menjawab setiap doa saya dan saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan mengingatkan kembali atau saya akan membaca kembali di ayat yang ke-6 ya. Dan Tuhan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat yang ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?
Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, tidakkah Allah mendengarkan seruan orang-orang yang selalu berseru siang dan malam? Sedangkan hakim yang lalim itu dapat membenarkan hak dari janda ini, apalagi kita memiliki Tuhan yang penuh kasih. Dia akan mendengarkan seruan kita siang dan malam. Di sini dikatakan siang dan malam. Siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, di sini ketika kita memakai iman kita, kita yakin dan percaya Allah tidak akan mengulur-ngulur waktu. Ya, mari pergunakan iman kita. Pergunakan iman kita. Kita harus percaya bahwa setiap doa kita pasti Tuhan akan jawab. Puji Tuhan. Inilah renungan malam ini yang saya dapat sampaikan kepada saudara, sehingga dapat menguatkan dan menghibur kita semua bahwa satu saat Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Allah yang dapat memberikan kami kemenangan lepas dari kemenangan. Kekuatan lepas kekuatan Tuhan akan berikan bagi kami. Dan biarlah iman kami akan berseru kepada Tuhan. Setiap pergumulan kami ketika kami datang memohon kepada Tuhan siang dan malam, iman kami akan berkata Tuhan akan menolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu, Tuhan yang sudah memilih kami menjadi umat-umat-Mu dari sekian banyak orang di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Allah malam ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun berada. Tambahkan iman percaya dari umat-umat-Mu. Tambahkan iman percaya kepada Tuhan. Sehingga umat-umat Allah dibenarkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pergumulan apapun ketika kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu dan sanggup membela kami, karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang adil, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.